Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. Selamat pagi semua. Berjumpa lagi dengan Mr. Dani dalam pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 8. Materi kali ini adalah mengenai how many dan how much. Apa itu pengertian how many and how much? Nanti akan dijelaskan dalam video berikut. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah supaya kalian tahu apa sih perbedaan how many dan how much. Apa sih pengertian how many dan how much? Apa saja contoh how many dan how much? Dan apa saja korelasi antara how many dan how much dengan kata benda yang dapat dihitung, countable noun, dan kata benda yang tidak dapat dihitung. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pelajaran kali ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berdoa dimulai. Doa selesai, finish. Yuk kita langsung ke materi how much and how many. Ini ada judul at the market. Nah, ini situasi pasar, ya. Situasi pasar di sini nanti akan menjelaskan tentang how many dan how much. How many dan how much itu artinya sama, berapa banyak. Yuk coba kita lihat ada apa saja yang ada di pasar ini. Ya, ada penjual, ada pembeli, ada vegetable, ada fruits, dan masih banyak yang lainnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada pembeli, ya. Ada penjual. Ini contoh dialognya. What do you need, mom? What do you need, mom? Apa yang Anda butuhkan, Bu? I need watermelons, rice, and oil. Saya membutuhkan semangka, beras, dan minyak. How many watermelons do you need? How many watermelons do you need? I need 2 watermelons. Ya. Berapa banyak semangka yang Anda butuhkan, ya. Atau berapa banyak semangka yang kamu butuhkan? Saya butuh 2 semangka. How much rice and oil do you need? How much rice and oil do you need? Berapa banyak beras dan minyak yang Anda butuhkan? I need 5 kilos of rice and a kilo of oil. Saya membutuhkan 5 kilo beras dan 1 kilo minyak. Yuk kita terbang ke slide selanjutnya. Mari kita lihat contoh yang lain. How many apples do you need? How many apples do you need? Berapa banyak apel yang Anda butuhkan? I need 10 apple. I need 10 apples. Saya membutuhkan 10 apel. Next. How much sugar do you need? How much sugar do you need? Berapa banyak gula yang Anda butuhkan? I need a kilo of sugar.
Saya membutuhkan sekilo gula. Nah, next ya. How many eggs do you need to make a cake? How many eggs do you need to make a cake? Berapa banyak telur yang kamu butuhkan untuk membuat kue? I need 3 eggs. I need 3 eggs. Saya membutuhkan 3 telur. How much does the watermelon cost? How much does the watermelon cost? It costs 25,000 rupiah. Setelah kalian melihat ya contoh ya, sini ada how many ya, di sini ada how much, kemudian sekarang kita perhatikan bendanya ya. How many eggs ya. How much sugar? How much? Di situ yang ditanyakan adalah cost, harga. How many? How much? How many apples? How many? How much? They have the same meaning. Jadi, how many dan how much itu artinya sama, yaitu berapa banyak. Nah, sekarang Mr. Dani akan menjelaskan bagaimana menggunakan how many atau how much dalam sebuah kalimat. How many use with countable noun. How many digunakan untuk kata benda yang dikategorikan sebagai benda yang bisa dihitung ya, countable noun. For example, apple, chairs, book. Okay, next, how much? How much used with uncountable noun. How much used with uncountable nouns digunakan untuk kata benda yang dikategorikan sebagai benda yang tidak bisa dihitung. For example, sugar, oil, rice. Ya. Kemudian how much digunakan juga asking about price ya, menanyakan harga. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membedakan benda tersebut bisa dihitung atau tidak? Ya, apakah bisa menggunakan sebuah atau tidak? Jadi, untuk benda yang bisa dihitung atau benda yang dikategorikan sebagai benda yang bisa dihitung, itu biasanya menggunakan kata sebuah atau bisa menggunakan kata sebuah. Misalnya sebuah apel. Oke. Sebuah buku. Sebuah meja. Sebutir telur. Ya. Itu berarti masuk ke dalam atau dikategorikan sebagai benda yang bisa dihitung. Nah, seperti itu ya. Jadi, masuk ke dalam kategori countable noun. Tetapi sebaliknya, kalau tidak bisa ditambahkan kata sebuah, maka benda tersebut biasanya dikategorikan sebagai benda yang tidak bisa dihitung atau termasuk ke dalam kategori uncountable noun. Ya, kita contohkan ya, misalnya sebuah minyak.
kan tidak bisa ya. Sebuah gula misal juga tidak bisa ya. Maka itu termasuk ke dalam uncountable noun ya. Di sini misal Dani sudah mengelompokkan beberapa kata yang termasuk ke dalam countable noun dan termasuk uncountable nouns. Kalian bisa membacanya. Kelompok countable nouns ya terdiri apa saja. Kemudian uncountable noun terdiri dari apa saja. Apple, sebuah apel. 3 buah apel. Itu termasuk ke dalam countable noun. Kemudian di sini kelompok yang dikategorikan dalam uncountable noun. Berarti nanti kalau countable nouns contohnya how many, sedangkan uncountable noun menggunakan ya, ketika menanyakan berapa banyak berarti menggunakan how much. Oke. Baik anak-anak sekalian, itu penjelasan tentang how much and how many yang hubungannya dengan countable and uncountable nouns. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Kalaupun tidak cukup paham, kalian bisa searching lagi di Google atau lihat di YouTube materi-materi yang berhubungan dengan countable and uncountable noun atau how much and how many. Untuk tugasnya untuk kelas 8 ya, silahkan dibuka buku English Way ya. Halaman 92 ya. Task 3 ini sudah dicontohkan sama yang sudah dicontohkan di dalam buku. Contohnya ada 2 buku ya, ada gambar 2 buku di atas meja. Contohnya seperti ini. Where are the book? Di manakah buku? The books are on the table. Buku berada di atas meja. Nah, ini ya pertanyaannya, how many books are there on the table? Berapa banyak buku yang ada di atas meja? Jawabannya, there are 2 books on the table. Itu contoh ya. Sekarang contoh yang kedua yang berhubungannya dengan uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung. Where is the ink? Di manakah tinta itu? The ink is in the bottle. Tinta itu ada di dalam botol. How much ink is there in the bottle? Berapa banyak tinta yang ada di dalam botol? There is a little ink in the bottle. Ada sedikit tinta di dalam botol. Contoh soal nomor 1 ya. Where is the book? Di manakah buku itu? The books is on the table. Buku itu ada di atas meja. How many books on the table? Berapa banyak buku di atas meja? There is 1 book atau there is a book ya, on the table. Itu kalau yang kalian jadikan soal adalah buku ya. Kalau misalnya map atau peta ya, contoh peta ya. Where is the map? Di manakah peta itu? The map is on the wall ya. Peta itu ada di atas tembok. Pertanyaan selanjutnya,
How many maps on the wall? Berapa banyak peta di atas tembok? Jawabannya, there are 2 maps on the wall. Ada 2 peta di atas meja, ya, maaf, di tembok maksudnya. Nah, tugasnya adalah sama, ya, dengan contoh yang tadi. Kerjakan saja nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, 7, 8. 6 soal dikerjakan. Dikerjakannya di sini, ya. Dikerjakannya di sini. Kemudian kalian foto dan kirim ke Google Classroom. I think enough. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.